Di sebuah kota kecil yang tenang, di antara deretan rumah-rumah sederhana yang dihiasi tanaman hias di terasnya, hiduplah seorang gadis bernama Kirana. Gadis muda itu berusia sekitar 22 tahun, memiliki wajah lembut dengan mata coklat yang selalu memancarkan kehangatan. Rambut hitam panjangnya sering dikuncir rendah, membuatnya tampak sederhana tetapi tetap anggun. Kirana tinggal bersama ibunya, Bu Sulastri, seorang wanita parubaya yang dulunya dikenal sebagai perajin batik yang handal. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, kesehatannya semakin menurun. Penyakit yang dideritanya membuat tubuhnya melemah dan ia tak bisa lagi bekerja seperti dulu. Kirana, yang sejak kecil terbiasa hidup mandiri, kini menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi, Kirana bangun lebih awal untuk memasak dan memastikan ibunya telah sarapan sebelum ia berangkat bekerja. Rumah mereka kecil, tetapi selalu bersih dan terasa nyaman. Di meja kayu sederhana di ruang tengah, ada beberapa kain batik yang dulu sering digunakan Bu Sulastri untuk bekerja. Sekarang, kain-kain itu hanya menjadi kenangan masa lalu. Kirana bekerja di sebuah kafe kecil di pusat kota, milik seorang pria bernama Pak Surya. Pria berusia 50-an itu sudah menganggap Kirana seperti anak sendiri. Ia sering menyuruh Kirana mencicipi menu baru atau memberi wejangan seperti seorang ayah kepada anaknya. Kirana, kamu itu masih muda. Jangan terlalu serius bekerja. Sesekali, nikmati hidup, katanya sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Di kafe itu, Kirana juga memiliki seorang sahabat, Rina, gadis ceria yang selalu punya banyak cerita tentang pelanggan unik yang datang. Kir, lihat tuh, cowok di pojok kiri. Kayaknya baru pertama kesini, bisiknya suatu kali, sambil menyenggol Kirana dengan bahunya. Kirana hanya tersenyum, terbiasa dengan kebiasaan Rina yang selalu memperhatikan pelanggan baru. Mungkin dia hanya mampir sebentar. Aku antar pesanannya dulu, jawabnya santai. Hari-hari Kirana berlalu dengan ritme yang sama, bekerja, pulang, merawat ibunya, dan terkadang berbincang dengan para tetangga. Namun, meskipun hidupnya tampak tenang, ada kekhawatiran yang selalu menghantuinya. Kondisi ibunya yang semakin memburuk dan biaya pengobatan yang tak kunjung bisa ia penuhi. Di lingkungan rumahnya, Kirana dikenal sebagai gadis yang baik dan ringan tangan. Ia sering mampir ke rumah Bu Rahayu, seorang wanita tua yang pandai meracik jamu dan obat herbal. Kirana kerap meminta ramuan untuk ibunya di sana. Apa ibu masih sering merasa nyeri? Tanya Bu Rahayu suatu hari sambil menumbuk jahe di cobeknya. Kirana mengangguk, wajahnya terlihat khawatir. Iya, Bu. Kadang beliau sampai susah tidur. Bu Rahayu menyerahkan bungkusan kecil berisi ramuan herbal. Ini bisa membantu, tapi kamu tetap harus cari cara agar ibumu bisa berobat ke dokter. Jamu ini hanya meringankan, bukan menyembuhkan. Selain Bu Rahayu, ada Pak Budi, seorang lelaki tua yang sering duduk di bangku depan rumah Kirana sambil membawa oleh-oleh kecil. Ia adalah teman lama almarhum ayah Kirana. Kirana, kamu sudah makan? Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau kamu sakit, siapa yang jaga ibumu? Katanya dengan nada penuh perhatian. Kirana tersenyum kecil. Sudah, Pak. Terima kasih. Di sisi lain kota, Adrian menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Ia adalah seorang pengusaha muda sukses yang dikenal dingin dan pekerja keras. Adrian jarang terlihat di acara sosial, lebih sering menghabiskan waktunya di kantor atau mengawasi proyek-proyeknya. Besok ada peresmian restoran baru di kawasan kota lama. Bapak mau hadir sendiri atau saya atur perwakilan dari tim? Tanya Mbak Laras, sekretarisnya yang selalu memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Adrian menghela napas sejenak sebelum menjawab, aku datang sendiri. Sekalian lihat potensi bisnis di sana. Sahabatnya, Dimas, yang juga seorang pengusaha restoran, sering mengajaknya keluar untuk menikmati waktu luang. Bro, sesekali santai, deh. Jangan kerja terus. Ada tempat makan baru, coba kita ke sana. Adrian hanya tersenyum tipis. Lihat nanti. Di mata banyak orang, Adrian tampak memiliki segalanya. Kesuksesan, harta, dan status. Tapi, di balik itu semua, ada kehampaan yang tak pernah ia tunjukkan. Ia hidup dalam dunia yang serba cepat, tetapi tidak pernah benar-benar terhubung dengan kehidupan di sekitarnya. Di kafe tempat Kirana bekerja, pelanggan datang dan pergi dengan berbagai cerita mereka. Ada yang hanya mampir untuk minum kopi, ada yang duduk lama sambil membaca. Suatu sore, seorang pria tua sedang mengobrol dengan rekannya di meja dekat jendela. Gadis itu luar biasa,
kata pria tua itu sambil mengaduk tehnya. Siapa? Tanya temannya. Yang bekerja di sini. Aku dengar ibunya sakit, tapi dia tetap bekerja keras. Gadis seperti itu pasti punya hati yang kuat. Adrian kebetulan sedang berada di tempat yang sama. Ia tidak terlalu memperhatikan, tetapi entah kenapa, kata-kata itu terngiang di pikirannya. Kota ini memang kecil, dan setiap orang memiliki kisahnya sendiri. Namun, ia tidak tahu bahwa lambat laun, kisah itu akan bersinggungan dengan hidupnya. Keesokan harinya, Kirana bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi terasa sejuk, tetapi perasaan cemas di hatinya membuat segalanya terasa lebih berat. Ia mengintip ke kamar ibunya, melihat Bu Sulastri yang masih tertidur dengan napas yang terdengar lebih pelan dari biasanya. Ibu, Kirana berbisik pelan sambil mendekat, menyentuh tangan ibunya yang terasa dingin. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata. Hari itu, ia berangkat ke kafe dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Rina, yang biasanya penuh energi, langsung menyadari perubahan di wajah sahabatnya. Kirana, kamu kenapa? Kamu kelihatan pucat, tanya Rina saat mereka sedang menata meja sebelum pelanggan pertama datang. Kirana menghela napas panjang, mencoba tersenyum. Gak apa-apa, cuma ibu kelihatan makin lemah. Aku khawatir. Pak Surya, yang mendengar percakapan mereka, ikut menimpali, Kirana, kalau butuh waktu untuk merawat ibumu, aku bisa carikan orang buat bantu sementara di sini. Kirana langsung menggeleng. Terima kasih, Pak, tapi saya masih bisa bekerja. Saya butuh uang untuk biaya obat ibu. Pak Surya hanya mengangguk pelan. Ia tahu Kirana keras kepala, tetapi ia juga tahu bahwa gadis itu bekerja bukan karena sekadar ingin, melainkan karena harus. Sementara itu, Adrian tiba di peresmian restoran baru yang direkomendasikan Dimas. Suasana cukup ramai, dengan banyak tamu dari kalangan pebisnis dan orang-orang penting di kota itu. Ini restoran baru yang katanya bakal jadi pusat kuliner di kota ini, kata Dimas sambil menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Harusnya kamu sering-sering main ke tempat seperti ini. Adrian hanya tersenyum tipis. Ia lebih banyak mengamati orang-orang di sekitarnya, mendengarkan obrolan di sana-sini tanpa terlalu banyak bicara. Saat ia hendak keluar dari restoran, ia tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang pria yang sedang duduk di dekat pintu. Kasihan gadis itu. Dia bekerja dari pagi sampai malam, padahal ibunya sakit di rumah. Iya, katanya ibunya makin parah. Tapi dia tetap bertahan. Adrian tidak tahu kenapa, tetapi cerita itu kembali mengusik pikirannya. Sesuatu dalam suara orang-orang itu membuatnya ingin tahu lebih lanjut. Ia tidak biasa tertarik pada urusan orang lain, tetapi kali ini, rasanya berbeda. Dimas yang melihat ekspresi Adrian menepuk pundaknya. Bro, lo kenapa? Kayaknya kepikiran sesuatu. Adrian menggeleng pelan. Gak, cuma penasaran. Lo tahu nggak siapa yang mereka omongin? Dimas mengangkat bahu. Gue nggak tahu. Tapi kalau lo penasaran, kenapa nggak cari tahu? Adrian menatap keluar jendela restoran. Kota kecil ini memang menyimpan banyak cerita yang tak ia pedulikan sebelumnya. Tapi kali ini, ia merasa ingin tahu lebih banyak. Keesokan harinya, Kirana pulang lebih awal dari kafe. Hari itu, ibunya tampak lebih lemah dari biasanya, dan Kirana merasa harus berada di rumah lebih lama. Saat ia berjalan melewati gang sempit menuju rumahnya, ia melihat beberapa tetangga berkumpul di depan rumah Bu Rahayu. Kirana, panggil Bu Siti, tetangga sebelah rumahnya. Kirana menghentikan langkahnya. Ada apa, Bu? Bu Siti menatapnya dengan prihatin. Aku dengar ibumu makin sering pingsan. Kamu gak mau coba cari bantuan lain? Siapa tahu ada orang baik yang mau bantu. Kirana tersenyum lelah. Saya sudah mencoba, Bu. Tapi saya belum tahu harus kemana lagi. Bu Rahayu keluar dari rumahnya sambil membawa bungkusan kecil. Kirana, ini ramuan baru untuk ibumu. Tapi seperti yang sudah kubilang, kamu harus segera cari cara agar ibumu bisa berobat ke dokter. Kirana menerima bungkusan itu dengan hati-hati. Terima kasih, Bu. Meskipun tubuhnya lelah, ia tetap memaksakan diri untuk tetap tegar. Ia harus tetap kuat untuk ibunya. Di sisi lain kota, Adrian masih memikirkan percakapan yang ia dengar di restoran kemarin. Rasa penasaran mulai menguasai pikirannya. Ia tidak biasa peduli dengan urusan orang lain, tetapi entah kenapa, kali ini berbeda.
Saat sedang bekerja di kantornya, ia memutuskan untuk bertanya pada Mbak Laras. Laras, lo tahu nggak ada perempuan muda di kota ini yang merawat ibunya sendirian? Mbak Laras mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Kenapa tiba-tiba nanya begitu, Pak? Adrian hanya mengangkat bahu. Gue cuma penasaran. Mbak Laras berpikir sejenak. Kalau soal itu, aku memang pernah dengar dari beberapa orang. Ada gadis muda yang bekerja di kafe kecil dekat pusat kota. Katanya dia satu-satunya yang mengurus ibunya yang sakit. Adrian menyandarkan tubuhnya ke kursi, mencerna informasi itu. Nama gadis itu siapa? Kalau nggak salah, namanya Kirana. Nama itu asing di telinganya. Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam kisah gadis itu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Adrian akhirnya memutuskan untuk mendatangi kafe tempat Kirana bekerja. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri di luar, memperhatikan suasana di dalam. Di dalam kafe, Kirana sibuk melayani pelanggan seperti biasa. Pak Surya duduk di meja dekat kasir, sesekali memberi arahan pada stafnya. Rina sedang mengobrol dengan pelanggan tetap, tertawa kecil seperti biasanya. Adrian memperhatikan bagaimana Kirana bergerak dengan cekatan, melayani pelanggan dengan senyum ramah meskipun terlihat lelah. Ada sesuatu dalam caranya bekerja yang membuatnya berbeda dari orang lain. Ia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba ia merasa ingin tahu lebih banyak tentang gadis itu. Namun, ia tidak masuk. Belum. Karena ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum bisa mengerti. Malam itu, Kirana duduk di samping ibunya, memegangi tangan wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih. Bu Sulastri terlihat semakin lemah, napasnya pendek dan terputus-putus. Kirana berusaha tetap tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ibu, makan dulu, ya. Aku buatkan sup hangat, katanya sambil membelai lembut rambut ibunya. Bu Sulastri hanya mengangguk lemah. Kirana segera bangkit menuju dapur, tetapi suara ketukan pelan di pintu depan menghentikannya. Siapa yang datang malam-malam begini? Pikirnya. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat Pak Budi berdiri di sana. Lelaki tua itu membawa kantong berisi beberapa buah dan bungkusan kecil. Kirana, maaf mengganggu malam-malam. Aku dengar ibumu semakin lemah. Ini ada sedikit oleh-oleh, kata Pak Budi dengan suara pelan. Kirana tersenyum haru. Terima kasih, Pak. Maaf jadi merepotkan. Pak Budi menggeleng. Kamu anak yang baik, Kirana. Jangan pernah merasa merepotkan orang lain. Semua orang di lingkungan ini sayang sama kamu dan ibumu. Kirana menundukkan kepala, menyembunyikan perasaan yang hampir membuatnya menangis. Ia benar-benar beruntung memiliki orang-orang baik di sekelilingnya. Keesokan harinya, Adrian akhirnya memutuskan untuk masuk ke kafe tempat Kirana bekerja. Ia memilih duduk di sudut ruangan, memperhatikan suasana sambil menunggu seseorang datang mengambil pesanannya. Beberapa menit kemudian, suara lembut menyapanya. Selamat siang, mau pesan apa, Kak? Adrian mengangkat wajahnya dan melihat Kirana untuk pertama kalinya. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu, kelelahan yang tersembunyi di balik senyumnya, ketulusan yang terpancar dari matanya. Adrian tidak langsung menjawab. Butuh beberapa detik baginya untuk mengalihkan pikirannya kembali ke kenyataan. 1 kopi hitam, tanpa gula, katanya akhirnya. Kirana mencatat pesanannya, lalu mengangguk sebelum kembali ke dapur. Adrian memperhatikannya dari kejauhan. Ia tak tahu pasti apa yang membuatnya tertarik, tapi ada sesuatu dalam gadis itu yang berbeda. Sementara itu, Rina yang melihat interaksi mereka dari kejauhan langsung mendekati Kirana dengan mata berbinar. Kir, pelanggan di pojok itu kayaknya orang kaya, deh. Aku pernah lihat dia di berita bisnis, bisiknya. Kirana hanya tertawa kecil. Ah, masa sih? Ya, sama saja, kan? Pelanggan tetap pelanggan. Rina mendengus. Kamu ini, ya. Kalau aku jadi kamu, aku sudah ajak dia ngobrol panjang lebar. Kirana hanya tersenyum, tak terlalu memikirkan perkataan sahabatnya. Namun, yang ia tidak tahu, pria di sudut kafe itu masih memperhatikannya, mencoba memahami kenapa cerita tentang dirinya begitu menarik perhatian. Dan tanpa Kirana sadari, hidupnya sebentar lagi akan berubah. Adrian kembali ke kafe itu beberapa kali dalam seminggu.
Awalnya, ia hanya duduk diam, menikmati kopinya sambil mengamati keadaan sekitar. Tapi tanpa ia sadari, perhatiannya selalu tertuju pada Kirana, gadis yang bergerak lincah melayani pelanggan. Sesekali tertawa kecil dengan sahabatnya, dan selalu tampak berusaha menutupi rasa lelahnya. Pak Surya yang sudah mengenal banyak pelanggan tetap di kafe mulai memperhatikan kehadiran Adrian. Suatu hari, saat Kirana sedang sibuk di dapur, ia mendekati meja pria itu. "Mas sering ke sini, ya? Biasanya pelanggan tetap saya suka ngobrol," katanya dengan ramah. Adrian hanya tersenyum tipis. "Kopinya enak." Pak Surya tertawa kecil. "Atau mungkin baristanya yang bikin kopi ini lebih enak?" Adrian menatap pria parubaya itu sejenak sebelum kembali menyesap kopinya. Ia tidak menyangkal, tapi juga tidak membenarkan. Pak Surya mengamati reaksi Adrian, lalu menepuk bahunya pelan. Kirana itu anak baik. Hidupnya tidak mudah, tapi dia tetap bekerja keras. Kalau Mas tertarik dengannya, pastikan Mas paham tanggung jawab yang akan datang bersamanya. Adrian mengernyit. Ia tidak menyangka ada seseorang yang langsung membaca niatnya, bahkan sebelum ia sendiri memahaminya dengan jelas. Sementara itu, di belakang dapur, Kirana sedang mencuci gelas saat Rina kembali menyenggolnya. "Kir, lihat tuh, pelanggan kayak itu ngobrol sama Pak Surya." Kirana hanya menghela napas. "Kenapa sih kamu penasaran banget?" "Karena dia beda." Rina berbisik semangat. "Gak kayak pelanggan biasa. Aku punya firasat dia tertarik sama kamu." Kirana hanya tertawa kecil, menganggap ucapan sahabatnya sebagai candaan. Namun, ia tidak menyadari bahwa pertemuan kecil di kafe ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Kirana pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan makanan. Seperti biasa, ia membawa tas belanja kainnya dan berjalan menyusuri deretan pedagang yang sudah akrab dengannya. Namun, saat ia sedang memilih sayur, seorang pria dengan pakaian rapi tampak berdiri tidak jauh darinya. Adrian. Ia tidak sengaja melihat Kirana di pasar dan entah kenapa, kakinya membawanya untuk mengikuti dari kejauhan. Ini bukan kebiasaannya. Ia bukan tipe orang yang tertarik mengamati kehidupan orang lain. Tapi ada sesuatu tentang gadis itu yang terus membuatnya penasaran. Kirana yang sedang sibuk menawar harga tidak menyadari kehadiran Adrian. Namun, ketika ia hendak pergi dari lapak sayur, ia berbalik dan hampir menabrak seseorang. "Ah, maaf," Kirana terhenti ketika melihat siapa yang berdiri di depannya. Adrian. Mereka saling pandang selama beberapa detik sebelum akhirnya Adrian berbicara. "Kamu sering ke pasar ini?" Kirana mengerutkan kening, tidak menyangka pria itu tiba-tiba muncul di hadapannya. "Iya, hampir setiap hari. Saya butuh belanja untuk di rumah." Adrian mengangguk, lalu tanpa sadar melirik barang belanjaan di tangan Kirana. Ia melihat bahan makanan sederhana, tidak ada sesuatu yang mewah. "Rumahmu jauh dari sini?" Kirana mengangguk pelan. "Lumayan. Tapi saya sudah terbiasa jalan kaki." Adrian terdiam. Ia tahu bahwa Kirana hidup sederhana, tetapi melihatnya langsung tetap membuatnya berpikir banyak hal. Saat itu, seorang ibu tua tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat membawa keranjang penuh sayuran. Refleks, Kirana langsung membantu. Adrian memperhatikan bagaimana Kirana tanpa ragu membantu orang lain, bahkan tanpa berpikir dua kali. Dan saat itu, ia tahu. Gadis ini memang berbeda. Setelah membantu ibu tua tadi, Kirana kembali fokus pada barang belanjaannya. Namun, ia menyadari Adrian masih berdiri di dekatnya, seperti belum selesai dengan percakapan mereka. "Apa kamu butuh bantuan mengangkat belanjaan?" tanya Adrian akhirnya. Kirana menatapnya bingung. "Ah, tidak perlu, saya sudah biasa." Adrian mengangguk pelan, tapi entah kenapa, ia tetap berjalan beriringan dengan Kirana. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi ia tidak ingin terdengar terlalu ingin tahu. Saat mereka hampir sampai di ujung pasar, Adrian akhirnya berkata, "Aku punya seorang teman yang menjalankan yayasan kesehatan. Kalau kamu butuh bantuan untuk ibumu, mungkin dia bisa menolong." Langkah Kirana terhenti. Ia menatap Adrian dengan ekspresi terkejut sekaligus curiga. "Kenapa kamu ingin membantuku?" tanyanya pelan. Adrian terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku cuma ingin tahu apakah ada cara untuk meringankan bebanmu." Kirana menghela napas, mencoba memahami maksud pria di depannya. "Terima kasih, tapi saya sudah berusaha mencari cara sendiri. Lagi pula,
Ibu saya tidak suka bergantung pada orang lain. Adrian mengamati ekspresi Kirana. Gadis itu jelas keras kepala, dan ada kebanggaan dalam caranya menolak bantuan. Aku mengerti, kata Adrian akhirnya. Tapi kalau kamu berubah pikiran, beritahu aku. Namun, yang ia tidak sadari, Adrian tidak sekadar merasa kasihan, ia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentangnya. Hari-hari berlalu seperti biasa. Kirana tetap bekerja di kafe, merawat ibunya, dan sesekali menerima bantuan kecil dari tetangga yang peduli padanya. Namun, ada satu hal yang berubah. Adrian mulai sering muncul di kafe, tidak hanya untuk minum kopi, tetapi juga mengamati bagaimana Kirana bekerja. Ia tidak mencoba berbicara terlalu banyak, tetapi kehadirannya mulai terasa bagi orang-orang di sekitar. Pak Surya bahkan sempat berbisik pada Rina, "Menurutmu, kenapa pria itu selalu datang ke sini?" Rina hanya terkikik. "Aku rasa dia tertarik pada seseorang di sini." Pak Surya mengangguk dengan seringai kecil. Kirana memang gadis istimewa. Tapi aku penasaran, apakah pria itu cukup sabar untuk memahami dunianya? Sementara itu, Kirana sendiri mulai menyadari sesuatu. Ia tidak bisa memungkiri bahwa pria itu berbeda. Cara Adrian melihatnya, bagaimana ia menawarkan bantuan tanpa memaksa, dan bagaimana ia tidak pernah terlihat meremehkan kehidupannya. Semua itu membuatnya berpikir ulang. Namun, Kirana tidak berani berharap terlalu jauh. Karena hidupnya tidak sesederhana kisah cinta biasa. Dan ia tidak tahu bahwa Adrian sudah memikirkan cara untuk benar-benar masuk ke dalam kehidupannya. Malam itu, Adrian duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptopnya tanpa benar-benar membaca dokumen di depannya. Pikirannya masih tertuju pada Kirana. Ia tahu gadis itu keras kepala dan mandiri, tapi ada sesuatu dalam cara Kirana berjuang yang membuatnya ingin melakukan sesuatu. Akhirnya, ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Halo, Dr. Sandi?" Suara di seberang terdengar ramah. "Adrian. Lama nggak dengar kabarmu. Ada apa?" "Aku butuh bantuan," kata Adrian tanpa basa-basi. "Aku kenal seseorang yang butuh pengobatan untuk ibunya. Tapi mereka nggak punya biaya dan sepertinya juga nggak mau bergantung pada orang lain. Kamu bisa bantu?" Dr. Sandi terdiam sejenak. "Tergantung. Penyakitnya apa?" "Aku belum tahu pasti," jawab Adrian. "Tapi aku ingin kamu lihat kondisinya dulu. Aku akan cari cara supaya mereka mau menerima bantuan." Dr. Sandi tertawa kecil. "Biasanya kamu gak tertarik urusan orang lain. Tapi kalau sampai kamu peduli, pasti ini sesuatu yang besar." Adrian tidak membalas. Ia sendiri juga tidak tahu kenapa dirinya sampai sejauh ini. Tapi satu hal yang ia tahu, ia ingin melihat Kirana tidak lagi terbebani oleh rasa khawatir yang selalu terpancar di wajahnya. "Baiklah," kata Dr. Sandi akhirnya. "Kapan aku harus datang?" "Aku cari waktu yang tepat dulu. Aku akan hubungi kamu lagi." Adrian menutup telepon, lalu bersandar di kursinya. Ia tahu ini tidak akan mudah. Kirana bukan tipe orang yang akan menerima bantuan begitu saja. Tapi ia siap untuk mencoba. Keesokan harinya, Kirana pulang lebih awal karena ibunya mengalami demam. Ia berjalan cepat menuju rumahnya, tanpa menyadari bahwa Adrian sedang mengendarai mobilnya di jalan yang sama. Dari kejauhan, Adrian melihat Kirana memasuki sebuah rumah kecil dan sederhana. Ia melambatkan laju mobilnya, lalu memarkir tidak jauh dari sana. Setelah beberapa menit berpikir, ia akhirnya turun. Ia tidak langsung mengetuk pintu. Sebagai gantinya, ia memperhatikan sekitar rumah itu. Halaman kecil dengan beberapa tanaman dalam pot, jemuran yang terisi pakaian sederhana, dan sebuah kursi tua di teras. Rumah ini jauh dari kemewahan, tapi terlihat hangat. Saat itu, suara batuk dari dalam rumah membuatnya tersadar. Ia mendengar suara Kirana dengan nada cemas. "Ibu, minum obat dulu, ya. Aku sudah buatkan teh hangat." Adrian berdiri diam. Ia bisa saja mengetuk pintu sekarang dan menawarkan bantuan. Tapi ia tahu, Kirana tidak akan menerimanya begitu saja. Akhirnya, ia memilih pergi. Tapi tidak sebelum ia memastikan sesuatu. Ia akan menemukan cara agar Kirana dan ibunya mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, tanpa membuat gadis itu merasa dikasihani. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang Adrian Surya benar-benar ingin memperjuangkan sesuatu yang bukan untuk dirinya sendiri. Sejak melihat langsung keadaan rumah Kirana dan mendengar suara batuk Bu Sulastri,
Adrian semakin yakin bahwa ia harus bertindak. Tapi ia tidak bisa sembarangan menawarkan bantuan. Kirana pasti menolaknya. Malam itu, Adrian kembali menghubungi Dr. Sandi. Aku sudah melihat rumahnya, katanya. Keadaannya memang tidak baik. Ibunya sakit, dan Kirana yang mengurus semuanya sendiri. Dr. Sandi menghela napas. Aku bisa coba datang sebagai tenaga medis dari yayasan. Kalau dia nggak mau menerima bantuan pribadi, mungkin dia akan lebih terbuka kalau ini seperti program sosial. Adrian berpikir sejenak. Itu ide yang bagus. Aku akan cari cara agar dia setidaknya mau berbicara denganmu. Dr. Sandi tertawa kecil. Kamu benar-benar serius, ya? Sejak kapan Adrian Surya peduli sama seseorang seperti ini? Adrian tidak menjawab. Ia sendiri pun tidak tahu sejak kapan Kirana menjadi bagian dari pikirannya. Yang ia tahu, ia tidak ingin tinggal diam. Keesokan harinya, Kirana kembali bekerja di kafe seperti biasa. Ia tetap tersenyum pada pelanggan, tetapi ada lingkaran hitam di bawah matanya, tanda bahwa ia kurang tidur karena menjaga ibunya semalaman. Adrian datang seperti biasa, duduk di sudut dan memperhatikannya dari kejauhan. Tapi kali ini, ia tidak hanya diam. Saat Kirana datang untuk mengambil pesanan, Adrian menatapnya dan berkata, "Kamu kelihatan lelah." Kirana terdiam sejenak sebelum tersenyum kecil. Hanya kurang tidur. Adrian menyesap kopinya, lalu berkata pelan, "Aku punya kenalan dokter dari yayasan sosial. Dia bisa memeriksa ibumu, kalau kamu mau." Kirana menghela napas, sudah menduga ini akan terjadi. Aku menghargai niat baikmu, tapi aku tidak bisa menerima bantuan seperti itu. Adrian sudah siap dengan jawaban itu. Bukan bantuan. Anggap saja ini kesempatan. Kalau memang tidak cocok, kamu bisa menolak. Kirana menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Tapi sebelum ia bisa menjawab, suara Pak Surya tiba-tiba menyela. Kirana, kalau ada kesempatan untuk ibumu mendapatkan pengobatan, kenapa tidak dicoba? Kirana menoleh ke pria tua itu, lalu kembali menatap Adrian. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ibunya semakin lemah setiap hari. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Baiklah. Tapi aku ingin tahu lebih dulu tentang dokter itu." Adrian tersenyum tipis. "Aku akan atur pertemuan." Dan untuk pertama kalinya, Kirana menerima sesuatu dari Adrian. 2 hari kemudian, Dr. Sandi datang ke rumah Kirana, berpakaian santai agar tidak terlihat terlalu formal. Ia datang sebagai dokter dari yayasan, bukan sebagai orang yang dikirim oleh Adrian. Bu Sulastri awalnya enggan diperiksa, tetapi setelah bujukan lembut dari Kirana dan Dr. Sandi, ia akhirnya setuju. Setelah pemeriksaan, Dr. Sandi menatap Kirana dengan serius. "Ibumu butuh pengobatan yang lebih intensif. Tapi aku bisa membantu mengatur semuanya, kalau kamu setuju." Kirana menunduk, pikirannya dipenuhi berbagai pertimbangan. Ia ingin ibunya sembuh, tetapi ia juga tidak ingin merasa berutang budi pada siapapun. Namun, saat ia melihat wajah ibunya yang lemah, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menunda ini. "Baik," katanya akhirnya. "Asal ibu bisa sembuh." Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa sedikit berbeda di rumah kecil Kirana. Setelah setuju menerima bantuan medis dari Dr. Sandi, ibunya mulai mendapatkan pemeriksaan rutin. Setiap beberapa hari sekali, Dr. Sandi datang untuk mengecek kondisinya, memberikan obat-obatan, dan memastikan perawatan yang lebih baik. Meskipun awalnya masih merasa canggung, Kirana perlahan mulai mempercayai dokter itu. Dr. Sandi selalu bersikap profesional dan tidak pernah membawa nama Adrian dalam percakapan mereka, sesuatu yang membuat Kirana merasa lebih nyaman. Namun, di balik semua itu, Kirana tahu ada satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Siapa sebenarnya Adrian? Mengapa pria itu begitu peduli? Dan kenapa rasanya ia tidak bisa berhenti memikirkan kebaikan yang datang dari sosoknya? Suatu malam, setelah ibunya tertidur, Kirana duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ia merasa lelah, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia juga merasa sedikit lebih ringan. Saat itulah ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Adrian. "Bagaimana keadaan ibumu hari ini?" Kirana membaca pesan itu beberapa kali sebelum akhirnya mengetik balasan. "Lebih baik. Terima kasih sudah mengenalkan Dr. Sandi." Tak butuh waktu lama,
balasan dari Adrian datang. Aku senang mendengarnya. Kamu sendiri bagaimana? Kirana terdiam sejenak sebelum mengetik. Aku baik. Namun, saat ia hendak menutup percakapan, pesan lain masuk. Jangan hanya bilang baik. Kamu pasti lelah. Kirana menghela napas. Ia tidak tahu bagaimana menjawab itu. Adrian selalu punya cara membuatnya merasa diperhatikan. Akhirnya, ia membalas singkat. Aku sudah terbiasa. Beberapa menit tidak ada balasan. Kirana berpikir percakapan itu sudah berakhir, sampai akhirnya ponselnya kembali berbunyi. Kalau suatu saat kamu butuh seseorang untuk berbagi cerita, aku ada. Kirana menatap layar ponselnya lama. Ia tidak membalas. Tapi entah kenapa, ia menyimpan pesan itu lebih lama dari yang seharusnya. Di sisi lain, Adrian yang biasanya sibuk dengan bisnisnya mulai merasa perhatiannya teralihkan. Ia mulai lebih sering memikirkan Kirana. Bukan hanya karena kasihan, tetapi karena ada sesuatu dalam gadis itu yang membuatnya ingin tetap berada di dekatnya. Beberapa rekan bisnisnya bahkan menyadari perubahan ini. Hari-harimu sekarang banyak dihabiskan di kafe kecil itu, ya? Komentar salah satu temannya saat makan malam bersama. Adrian hanya tersenyum tipis. Kadang kopi yang sederhana lebih terasa berarti. Temannya tertawa. Atau mungkin seseorang di sana yang membuatmu betah? Adrian tidak menjawab, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan itu mulai tumbuh. Namun, ia sadar. Kirana bukan tipe orang yang mudah menerima orang lain masuk ke dalam hidupnya. Jika ia benar-benar ingin menjadi bagian dari kehidupan gadis itu, ia harus lebih dari sekadar pria kaya yang peduli. Ia harus menjadi seseorang yang bisa membuat Kirana percaya bahwa ia bukan sekadar ingin menolong, tetapi ingin tetap ada di sisinya. Dan untuk itu, Adrian tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Beberapa hari setelahnya, kondisi Bu Sulastri mulai membaik. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu, dan ia bisa duduk lebih lama di teras sambil menikmati udara pagi. Melihat ibunya lebih segar, Kirana merasa lega, meskipun ia tahu perjuangan ini belum selesai. Suatu sore, saat ia sedang membereskan meja di kafe, Rina datang dengan wajah berbinar. Kirana, ada undangan spesial buat kita, katanya penuh semangat. Kirana menatapnya bingung. Undangan apa? Rina mengeluarkan sebuah kartu berwarna elegan dan menyerahkannya pada Kirana. Ini dari Pak Adrian. Dia mengundang kita ke acara gala amal besok malam. Kirana membaca kartu itu. Ternyata acara tersebut diadakan oleh yayasan sosial yang bekerja sama dengan beberapa pebisnis besar untuk menggalang dana kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hah? Kirana mengernyit. Kenapa aku diundang? Karena kamu salah satu orang yang dibantu oleh yayasan itu, jawab Pak Surya yang tiba-tiba ikut bergabung. Dan mungkin juga karena Pak Adrian ingin kamu datang. Rina tertawa kecil. Siapa tahu dia ingin menunjukkan dunia bisnisnya padamu. Kirana mendesah. Aku nggak punya baju untuk acara seperti ini. Rina langsung menarik tangannya. Tenang. Aku sudah menyiapkan sesuatu. Kirana hanya bisa pasrah saat Rina menyeretnya keluar kafe. Keesokan harinya, Kirana berdiri di depan cermin, nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Rina telah meminjamkan gaun sederhana berwarna biru tua yang pas di tubuhnya. Rambutnya yang biasa diikat kini dibiarkan tergerai dengan sedikit gelombang alami. Saat melihat dirinya sendiri, Kirana merasa aneh. Ia sudah lama tidak memperhatikan penampilannya seperti ini. Kamu cantik, kata ibunya sambil tersenyum dari tempat tidurnya. Kirana tersipu. Aku merasa tidak seperti diriku sendiri. Bu Sulastri menggenggam tangannya. Kadang, tidak ada salahnya keluar dari zona nyaman. Pergilah, nak. Nikmati malam ini. Dengan hati yang masih bimbang, Kirana akhirnya pergi bersama Rina ke acara gala amal. Saat mereka tiba di tempat acara, Kirana terkesima. Gedung hotel mewah itu dipenuhi orang-orang dengan pakaian elegan. Lampu kristal menggantung di langit-langit, sementara pelayan berjas berjalan membawa nampan berisi minuman. Ia merasa asing di sini. Saat ia melangkah masuk bersama Rina, suara seseorang menyapanya dari kejauhan. Kirana. Kirana menoleh. Di sana, Adrian berdiri dengan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat berbeda dari biasanya. Lebih formal, lebih berwibawa. Tapi senyumnya tetap sama, tenang dan hangat. Kirana tidak tahu harus berkata apa.
Aku senang kamu datang, kata Adrian. Kirana mengangguk pelan. Aku masih tidak tahu kenapa aku ada di sini. Adrian tersenyum. Karena aku ingin kamu melihat sesuatu. Sebelum Kirana sempat bertanya lebih lanjut, Adrian melangkah ke atas panggung, mengambil mikrofon, dan mulai berbicara. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang ke acara ini. Malam ini, kita berkumpul bukan hanya untuk bersosialisasi, tapi untuk tujuan yang lebih besar, membantu mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan. Kirana mendengarkan dengan cermat. Adrian melanjutkan, dalam beberapa bulan terakhir, aku belajar banyak tentang bagaimana perjuangan seseorang untuk merawat keluarganya. Aku melihat langsung bagaimana seseorang yang penuh kasih sayang bisa berjuang tanpa meminta bantuan. Kirana mulai menyadari sesuatu. Adrian berbicara tentang dirinya. Tapi aku juga belajar bahwa menerima bantuan bukan berarti lemah. Itu berarti kita cukup kuat untuk memberikan kesempatan pada orang lain yang ingin membantu. Lanjutnya. Ruangan hening. Semua orang mendengarkan. Adrian tersenyum tipis. Jadi malam ini, aku ingin kita semua menyadari bahwa membantu bukan hanya soal memberi. Ini soal memahami, mendukung, dan bersama-sama menciptakan perubahan. Seketika, tepuk tangan memenuhi ruangan. Kirana berdiri di tempatnya, masih mencerna kata-kata itu. Saat Adrian turun dari panggung dan berjalan ke arahnya, ia bertanya pelan, "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Adrian menatapnya dengan mata yang dalam. "Karena aku ingin kamu tahu," katanya lembut, "bahwa kamu tidak sendirian." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Malam itu, setelah acara selesai, Kirana duduk di balkon kamar hotel yang disediakan untuk para tamu undangan. Ia memandangi langit malam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya belakangan ini. Adrian. Nama itu terus terlintas di kepalanya. Apa yang sebenarnya pria itu inginkan? Sejak awal, Adrian tidak pernah mengatakan apapun tentang niatnya secara langsung. Ia selalu hadir dengan cara yang tidak memaksa, selalu mencari jalan agar bantuannya tidak terasa seperti sebuah hutang. Tapi, apakah ini hanya sekadar perhatian biasa? Atau ada sesuatu yang lebih? Rina yang duduk di sebelahnya menyenggol lengan Kirana pelan. Aku tahu wajah orang yang sedang berpikir tentang seseorang, katanya dengan senyum menggoda. Kirana menghela napas. Aku hanya bingung. Bingung karena Adrian? Kirana menoleh dengan tatapan tak percaya. Kamu tahu? Rina tertawa. Tentu saja. Semua orang di kafe juga tahu. Bahkan Pak Surya sudah mengira dari awal. Kirana merosot di kursinya, merasa pasrah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Rina menatapnya serius. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri, Kirana. Apa yang kamu rasakan? Kirana diam. Ia tidak tahu jawabannya. Atau mungkin, ia hanya takut untuk mengakuinya. Keesokan paginya, Kirana kembali ke rumah. Ia menemukan ibunya sedang duduk di ruang tamu, tersenyum lebih segar daripada biasanya. Bagaimana acaranya? Tanya Bu Sulastri dengan penuh rasa ingin tahu. Kirana duduk di samping ibunya. Mewah. Berbeda dari dunia yang biasa aku jalani. Bu Sulastri mengamati wajah putrinya. Dan Adrian? Kirana menunduk, memainkan ujung bajunya. Dia baik, Bu. Tapi aku tidak tahu kenapa dia melakukan semua ini untuk kita. Bu Sulastri tersenyum lembut. Kadang, seseorang tidak butuh alasan besar untuk peduli. Mungkin dia hanya ingin ada di sisimu. Kirana terdiam. Ibunya melanjutkan, aku tahu kamu selalu merasa harus kuat sendirian. Tapi mungkin, kali ini, kamu bisa mencoba untuk percaya pada seseorang. Kirana menatap ibunya. Kata-kata itu membuatnya berpikir lebih dalam. Apakah selama ini ia terlalu takut untuk menerima seseorang masuk ke dalam hidupnya? Sementara itu, Adrian tidak berhenti berusaha. Ia tahu Kirana belum sepenuhnya menerima kehadirannya, tapi ia tidak ingin menyerah. Maka, ia mulai mendekati Kirana dengan cara yang berbeda. Bukan dengan bantuan besar atau kebaikan yang terasa seperti hadiah, tetapi dengan hal-hal kecil. Ia mulai sering mampir ke kafe bukan hanya sebagai pelanggan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar menikmati keberadaannya di sana. Ia membantu Pak Surya membereskan meja ketika kafe sedang sibuk. Sesekali, ia berbincang dengan Ibu Kirana,
bertanya tentang masakan kesukaannya atau sekadar menemaninya berbicara. Perlahan, Kirana mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Adrian tidak hanya datang dengan niat baik, ia datang dengan kesungguhan. Tapi tetap saja, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Kirana. Sampai sejauh mana Adrian benar-benar ingin terlibat dalam hidupnya? Apakah pria itu hanya ingin membantu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Dan apakah Kirana siap untuk mengetahuinya? Hari-hari berlalu, dan Kirana mulai terbiasa dengan kehadiran Adrian yang semakin sering muncul di hidupnya. Namun, justru karena itu, pikirannya semakin dipenuhi kebingungan. Adrian tidak hanya datang sebagai seorang pria kaya yang ingin membantu. Ia datang sebagai seseorang yang benar-benar ingin mengenalnya, ingin menjadi bagian dari dunianya. Tetapi ada satu hal yang masih membuat Kirana ragu. Seberapa jauh niat Adrian? Sampai kapan pria itu akan bertahan? Apakah, ketika ibunya sudah benar-benar sembuh, Adrian masih akan ada di sisinya? Kirana takut untuk percaya. Ia takut untuk berharap. Sebab selama ini, hidupnya adalah tentang bertahan sendiri. Suatu sore, saat kafe sudah mulai sepi, Adrian duduk di kursi favoritnya sambil menunggu Kirana menyajikan pesanannya. Namun, kali ini, Kirana yang lebih dulu berbicara. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Adrian? Adrian terkejut dengan pertanyaan langsung itu, tetapi ia tidak menghindar. Apa maksudmu? Kirana duduk di depannya, menatapnya dengan serius. Aku ingin tahu alasannya. Kenapa kamu terus ada di sini? Kenapa kamu begitu peduli pada aku dan ibuku? Adrian terdiam sejenak. Lalu, ia menghela napas dan berkata, karena aku ingin. Kirana mengernyit. Hanya itu? Adrian menatapnya, kali ini lebih dalam. Aku sudah bertemu banyak orang dalam hidupku, Kirana. Orang-orang yang hanya mendekat karena uang atau kekuasaan. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak pernah meminta apapun dariku. Kamu tetap berdiri sendiri, bahkan ketika segalanya terasa berat. Ia tersenyum kecil. Dan mungkin itu alasan kenapa aku ingin tetap ada di sini. Karena aku ingin melihatmu tidak perlu berjuang sendirian lagi. Kirana terdiam. Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia coba hindari. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Adrian melanjutkan, tapi aku tidak akan memaksamu untuk menerima aku. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku ada, dan aku tidak akan pergi. Kirana menggigit bibirnya. Ia ingin percaya, tetapi hatinya masih ragu. Dan Adrian bisa melihat itu. Ambil waktu yang kamu butuhkan, kata Adrian pelan. Aku akan menunggu. Kirana menunduk, hatinya dipenuhi pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Sementara Kirana masih bergelut dengan perasaannya, Adrian memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih nyata. Ia mulai mencari dokter spesialis terbaik untuk menangani pengobatan Bu Sulastri. Bukan sekadar konsultasi rutin, tetapi perawatan intensif yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakitnya. Ketika ia menyampaikan hal ini pada Dokter Sandi, sang dokter tersenyum penuh arti. Kamu benar-benar serius, ya? Adrian hanya tersenyum kecil. Aku tidak ingin setengah-setengah dalam sesuatu yang penting. Beberapa hari kemudian, Dokter Sandi memberi kabar baik. Ia berhasil mengatur jadwal dengan seorang dokter spesialis yang mau menangani kasus Bu Sulastri. Namun ada satu masalah. Kirana. Ia tahu Kirana pasti akan keberatan jika Adrian terlalu banyak ikut campur. Jadi, ia harus menemukan cara agar gadis itu mau menerima bantuan ini tanpa merasa terbebani. Adrian merenung. Ia harus melakukan ini dengan cara yang benar. Bukan sebagai seseorang yang sekadar ingin menolong. Tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup mereka. Adrian mengerti bahwa jika ia langsung menawarkan bantuan, Kirana pasti akan menolaknya. Gadis itu terlalu mandiri, terlalu terbiasa menanggung semuanya sendiri. Jadi, ia memilih jalan lain. Ia berbicara dengan Pak Surya dan Dokter Sandi, meminta mereka yang menyampaikan kabar ini kepada Kirana. Bukan sebagai bantuan dari dirinya, tetapi sebagai kesempatan bagi Bu Sulastri untuk mendapatkan perawatan terbaik. Aku tidak peduli apakah Kirana tahu aku yang mengatur ini atau tidak, kata Adrian kepada Pak Surya. Yang penting ibunya bisa mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Pak Surya menepuk pundak Adrian. Kamu benar-benar tulus, nak. Aku harap Kirana bisa melihat itu. Adrian hanya tersenyum kecil.
Aku tidak ingin memaksa. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang berarti. Ketika Dokter Sandi menyampaikan berita itu kepada Kirana, reaksi yang ia duga pun terjadi. Dokter spesialis? Kirana mengernyit. Tapi, dari mana biayanya? Dokter Sandi tersenyum tenang. Yayasan kesehatan tempat aku bekerja memiliki program bantuan untuk pasien dengan kondisi seperti ibumu. Kirana menatapnya ragu. Ini bukan dari Adrian, kan? Dokter Sandi terdiam sejenak sebelum menjawab, jika memang iya, apakah itu masalah? Kirana menghela napas. Aku tidak ingin bergantung pada orang lain. Ibumu butuh perawatan yang lebih baik, Kirana, kata Dokter Sandi lembut. Kadang, menerima bantuan bukan berarti lemah. Itu berarti kamu cukup kuat untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang yang kamu cintai. Kirana terdiam lama. Ia tahu ibunya membutuhkan pengobatan lebih intensif. Tapi di sisi lain, menerima ini berarti menerima bahwa Adrian telah masuk lebih jauh ke dalam hidupnya. Ia takut. Takut merasa berhutang. Takut terbiasa. Dan yang paling ia takutkan, takut kehilangan jika suatu saat Adrian pergi. Namun, saat ia melihat ibunya yang semakin lemah, ia menyadari satu hal. Ini bukan tentang dirinya. Ini tentang ibunya. Akhirnya, dengan berat hati, Kirana mengangguk. Baiklah. Aku setuju. Dokter Sandi tersenyum lega. Kamu mengambil keputusan yang tepat. Tapi jauh di dalam hatinya, Kirana masih bertanya-tanya. Apakah ini keputusan yang benar? Ketika Adrian mendapat kabar bahwa Kirana setuju menerima pengobatan untuk ibunya, ia merasa lega. Tapi ia juga tahu, perjalanan mereka masih panjang. Ia harus bersabar. Ia harus menunggu sampai Kirana benar-benar percaya padanya. Dan jika itu membutuhkan waktu lama, ia tidak keberatan. Karena bagi Adrian, Kirana adalah seseorang yang layak diperjuangkan. Beberapa hari kemudian, Bu Sulastri mulai menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Dokter Sandi dan tim medis terbaik menangani kasusnya dengan penuh perhatian. Kirana selalu berada di sisi ibunya, memastikan bahwa segalanya berjalan dengan baik. Namun, meski ia berusaha terlihat kuat, hatinya tetap gelisah. Ia tahu bahwa tanpa Adrian, semua ini tidak akan terjadi. Dan itu membuatnya semakin bingung dengan perasaannya. Meskipun tidak banyak ikut campur, Adrian tetap ada di sekitar Kirana. Ia tidak bertanya bagaimana perasaan gadis itu atau meminta jawaban apapun. Ia hanya hadir. Kadang ia datang ke rumah sakit dengan membawa makanan yang ia tahu Kirana suka. Kadang ia hanya duduk di ruang tunggu, membaca buku, menunggu jika Kirana butuh sesuatu. Ia tidak memaksa, tidak menekan. Ia hanya membiarkan Kirana tahu bahwa ia ada. Dan itu justru membuat Kirana semakin memikirkan pria itu. Suatu sore, saat ibunya sedang beristirahat, Kirana keluar sebentar ke taman rumah sakit untuk menghirup udara segar. Ia terkejut saat menemukan Adrian duduk di bangku taman, menunggunya. Kamu nggak pulang? Tanya Kirana. Adrian mengangkat bahu. Aku nggak keberatan menunggu. Kirana duduk di sebelahnya, menatap langit senja. Mereka diam cukup lama sebelum akhirnya Kirana berkata pelan, aku nggak tahu bagaimana harus membalas semua ini. Adrian menoleh padanya. Aku nggak pernah mengharapkan balasan, Kirana. Kirana menggigit bibirnya, menunduk. Tapi aku takut. Takut apa? Takut terbiasa, bisiknya. Takut bergantung. Adrian terdiam, lalu berkata lembut, kalau kamu takut bergantung, kenapa tidak kita jalan bersama? Aku nggak mau kamu merasa berhutang. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada, bukan untuk pergi. Kirana menatap mata Adrian dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tulus di sana. Bukan sekadar perhatian biasa. Tapi sebuah keyakinan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, Kirana mulai percaya. Hari-hari berlalu, dan pengobatan Bu Sulastri mulai menunjukkan hasil. Meskipun masih dalam tahap awal, kondisinya sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Kirana mulai merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, sekarang ada harapan. Namun, di dalam hatinya, ia masih berperang dengan perasaannya terhadap Adrian. Setiap kali pria itu datang, hatinya berdebar. Setiap kali Adrian menghilang sebentar, ia justru mencarinya.
Ini adalah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dan itu menakutkan. Suatu malam, ketika Kirana sedang duduk di kursi rumah sakit, Pak Surya datang membawa kopi hangat. "Sini, diminum dulu," katanya sambil menyerahkan gelas kertas. Kirana tersenyum tipis dan menerimanya. "Terima kasih, Pak." Pak Surya duduk di sebelahnya. "Adrian masih sering ke sini?" Kirana mengangguk pelan. "Hampir setiap hari." Pak Surya tersenyum penuh arti. "Lalu, kenapa kamu masih ragu?" Kirana menatap gelas kopi di tangannya. "Aku takut, Pak." Pak Surya menghela napas. "Nak, hidup ini terlalu singkat untuk selalu takut. Jika seseorang benar-benar ingin ada di hidupmu, jangan halangi dia. Jangan menutup hatimu hanya karena takut tersakiti." Kirana terdiam. "Adrian bukan pria yang sempurna," lanjut Pak Surya, "tapi satu hal yang bisa aku lihat dari matanya, dia benar-benar peduli padamu." Kirana menelan ludah. Kata-kata itu menembus dinding yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Malam itu, saat Kirana kembali ke kamar ibunya, ia menemukan Adrian sedang duduk di kursi di samping ranjang Bu Sulastri, membaca buku dengan suara pelan. Ibunya tersenyum dalam tidurnya. Kirana hanya berdiri di pintu, mengamati pemandangan itu. Seseorang yang tidak terikat hubungan darah, tetapi tetap ada. Seseorang yang tidak punya kewajiban, tetapi tetap peduli. Dan untuk pertama kalinya, Kirana membiarkan dirinya tersenyum. Mungkin, perlahan-lahan, ia bisa mulai percaya. Mungkin, Adrian bukan seseorang yang akan pergi begitu saja. Mungkin, ia bisa membuka hatinya. Hari demi hari, kondisi Bu Sulastri semakin membaik. Wajahnya tak lagi sepucat dulu, dan ia mulai bisa berbicara lebih banyak tanpa kelelahan. Kirana merasa lega, tapi ada sesuatu yang lain yang juga semakin mengganggunya. Perasaannya pada Adrian. Ia tahu pria itu ada di sisinya bukan sekadar karena kasihan. Tapi, apakah benar Adrian menginginkannya lebih dari sekadar teman? Dan jika iya, apakah Kirana siap menerimanya? Suatu malam, ketika Kirana sedang berjalan keluar dari rumah sakit untuk mencari udara segar, Adrian muncul di sampingnya. "Bagaimana keadaan ibumu hari ini?" tanyanya. "Lebih baik." Dia sudah mulai banyak bicara. Adrian tersenyum. "Itu kabar bagus." Mereka berjalan berdampingan di sepanjang koridor rumah sakit. Diam. Lalu, tanpa sadar, Kirana bertanya, "Kenapa kamu masih ada di sini, Adrian?" Adrian menoleh padanya, sedikit terkejut. "Apa maksudmu?" Kirana berhenti melangkah dan menghela napas. "Aku tahu kamu orang baik. Kamu peduli padaku dan ibuku. Tapi, kenapa sejauh ini?" Adrian menatap Kirana dengan mata penuh kesungguhan. "Karena aku ingin." "Kenapa?" Kirana berbisik, hatinya berdebar. Adrian terdiam sejenak. "Aku ingin kamu tahu kalau aku di sini bukan karena kasihan. Aku di sini karena aku peduli. Aku ingin ada dalam hidupmu, Kirana." Kirana menunduk. Aku takut, Adrian." "Aku tahu," kata Adrian lembut. "Dan aku gak akan memaksamu untuk menerima aku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku gak akan pergi." Kirana mengangkat wajahnya, menatap pria itu dalam-dalam. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tulus. Dan untuk pertama kalinya, Kirana merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa membiarkan Adrian masuk ke dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, ketika Kirana datang ke rumah sakit seperti biasa, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti di ambang pintu. Ibunya sedang berbicara dengan Adrian. Namun, yang membuatnya terkejut adalah ibunya tertawa. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melihat Bu Sulastri tertawa seperti itu. Kirana berdiri di sana, diam-diam mengamati. Adrian bisa membuat ibunya tertawa. Adrian bisa membuat ibunya merasa lebih baik. Dan entah mengapa, hatinya terasa hangat. Ia tidak lagi merasa ragu seperti sebelumnya. Mungkin, Adrian memang benar-benar ingin ada. Mungkin, Adrian benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, Kirana berpikir. Mungkin, ia ingin Adrian tetap tinggal. Kondisi Bu Sulastri semakin membaik, dan dokter mengatakan bahwa jika perkembangannya terus stabil, ia bisa segera pulang dalam beberapa minggu.
Kirana sangat bersyukur. Ia melihat ibunya yang mulai lebih sering tersenyum, bahkan mulai bercanda lagi dengan Pak Surya dan Dokter Sandi. Namun, ada satu hal yang belum terselesaikan. Adrian. Pria itu tetap ada di sisinya, selalu datang tanpa diminta, selalu memastikan bahwa ia dan ibunya baik-baik saja. Kirana tahu perasaannya semakin dalam. Tapi ada satu pertanyaan yang masih menghantuinya. Seandainya ibunya sudah sembuh, apakah Adrian masih akan bertahan? Ataukah ia akan pergi setelah tugasnya selesai? Suatu malam, ketika Kirana sedang membantu ibunya merapikan selimut, Bu Sulastri tiba-tiba berkata, "Kirana, bolehkah ibu bertanya sesuatu?" Kirana tersenyum. "Tentu, Bu." "Apa itu?" Bu Sulastri menatapnya dalam-dalam. "Apa kamu menyukai Adrian?" Kirana terkejut. "Kenapa ibu tiba-tiba menanyakan itu?" Sulastri tersenyum tipis. "Ibu bukan orang bodoh, Nak. Aku melihat caramu memandangnya. Aku juga melihat caranya memperlakukanmu." Kirana menunduk, menggenggam jari-jari ibunya. Aku tidak tahu, Bu." "Ibu rasa kamu tahu," kata Bu Sulastri lembut. "Kamu hanya takut mengakuinya." Kirana menggigit bibirnya. "Aku hanya takut jika dia akan pergi saat semua ini selesai." Bu Sulastri terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, ada satu cara untuk mengetahuinya." Kirana mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan bingung. Keesokan harinya, Bu Sulastri meminta Adrian untuk berbicara berdua dengannya. Adrian awalnya terkejut, tapi kemudian ia setuju. Kirana, yang merasa gugup, hanya bisa menunggu di luar kamar rumah sakit. Percakapan itu berlangsung cukup lama. Kirana tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi saat Adrian keluar, ekspresinya serius. Ia menatap Kirana sejenak sebelum berkata, "Aku bisa bicara denganmu sebentar?" Kirana mengangguk, lalu mereka berjalan menuju taman rumah sakit. Adrian akhirnya menghela napas dan berkata, "Ibumu memberiku satu syarat." Kirana menelan ludah. "Syarat?" Adrian mengangguk. "Beliau berkata bahwa jika aku benar-benar ingin ada di hidupmu, aku harus membuktikannya dengan bertahan, bahkan setelah semua ini selesai." Kirana terdiam, hatinya berdebar. "Dan, kamu bilang apa?" Adrian tersenyum kecil. "Aku bilang, aku tidak keberatan." Kirana membelalak. "Maksudmu?" "Aku tidak peduli berapa lama yang dibutuhkan," kata Adrian. "Aku tidak peduli seberapa keras kamu mencoba menolakku. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal." Kirana menatapnya dengan hati yang mulai bergetar. "Aku di sini bukan untuk sementara," kata Adrian dengan penuh ketulusan. "Aku ingin ada di sisimu. Bukan hanya saat ini, tapi juga nanti." Air mata perlahan menggenang di mata Kirana. Ia tidak bisa berkata-kata. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa percaya. Dan mungkin, ia bisa mulai menerima cinta. Sejak percakapan itu, Kirana semakin sering memikirkan Adrian. Ia tahu pria itu serius, tapi hatinya masih belum sepenuhnya yakin. Bukan karena ia ragu pada Adrian, tapi karena ia ragu pada dirinya sendiri. Bisakah ia benar-benar menerima seseorang dalam hidupnya? Bisakah ia membiarkan seseorang menemani, tanpa takut kehilangan? Adrian tetap hadir, tapi kini dengan sikap yang lebih tenang. Ia tidak lagi mencoba mendekat dengan terburu-buru. Ia membiarkan Kirana berpikir, membiarkan gadis itu memiliki ruang. Namun, setiap kali Kirana butuh sesuatu, tanpa diminta, Adrian selalu ada. Membawakan makanan saat ia lupa makan. Menemani ibunya mengobrol ketika Kirana harus pergi sebentar. Mendukung dari kejauhan, tanpa menuntut apapun. Dan sedikit demi sedikit, Kirana mulai menyadari sesuatu. Ia tidak hanya terbiasa dengan kehadiran Adrian. Ia mulai merasa bahwa pria itu adalah bagian dari hidupnya. Suatu sore, ketika Kirana sedang duduk di taman rumah sakit, Pak Surya datang dan duduk di sampingnya. "Kamu tahu, Nak," kata Pak Surya sambil menyeruput teh hangatnya. "Kamu boleh saja ragu, tapi jangan sampai kehilangan sesuatu yang berharga hanya karena ketakutanmu sendiri." Kirana menunduk. "Aku takut kehilangan, Pak." Pak Surya tersenyum lembut. "Lalu kenapa tidak kamu coba untuk mempertahankannya?"
Kirana menatap pria tua itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ya. Kenapa ia harus selalu bersembunyi di balik ketakutannya? Kenapa ia tidak mencoba untuk percaya? Malam itu, saat Adrian hendak pulang dari rumah sakit, Kirana menghampirinya di depan pintu. Adrian menoleh dan tersenyum seperti biasa. Ada apa? Kirana menggigit bibirnya, lalu mengumpulkan keberanian. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Adrian mengernyit. Maksudmu? Kirana menarik napas dalam-dalam. Aku ingin mencoba, membuka hati. Aku ingin percaya padamu, Adrian. Adrian terdiam. Lalu, perlahan, senyumnya melembut. Aku tidak akan kemana-mana, Kirana, katanya pelan. Kamu tidak perlu takut. Dan untuk pertama kalinya, Kirana merasa ringan. Seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Karena kini, ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Dan mungkin, kebahagiaan benar-benar sedang menunggunya di depan sana.